Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengaji, yaitu mengaji tentang penyempurnaan dan rangka untuk menyempurnakan sholat kita dengan kajian ilmu fikih dengan tema yaitu sunat-sunat sholat atau sunnah-sunnah sholat. Saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala fi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha utawi pira-pira sunate sholat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiya ing dalam sholat sayani iku wonten kalih. Sunat-sunate sholat sebelum manjing waktunya sholat, sebelum manjing melaksanakan sholat itu ada dua. Al-adanu sijine iku adan wal iqamatu lan iqamat, yaitu adan dan iqamat. Sebelum pelaksanaan sholat kita, maka disunahkan untuk melaksanakan adan dan iqamat. Wa ba'da dukhuli ay wa sunanuha ba'da dukhuli wa ba'da dukhuli lan ing dalem sakbadane manjing fiha ing dalem salat syai'ani iku ana loro. Sakbadane manjing salat iku yaiku wonten kalih. At-tasawwudul awwalu rupane tasyahud al-awwalu kang pertama. Wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalem salat subuh wa fil witri la ing dalem salat witir finis sisani ing dalem separo asani kang kaping pindho min syahri Ramadan saking wulan Ramadan. Dados sunatipun salat sakbadane manjing ing dalem wektune salat niku wonten kalih. Inggih punika tasyahud awal. Tasyahud awal adalah tahiyat awal. Kemudian kunut pada pelaksanaan sholat subuh pada rakaat kedua, dan juga kunut pada sholat witir pada setengah atau separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Wahai'atuha utawi pira-pira wahai'atuha utawi pira-pira sunat hayate sholat khamsata asyara iku 15 kang 11 khoslatan apane tingkae. Sunat hayat atau sunat yang di situ artinya adalah pelaksanaan atau perilaku dalam pelaksanaan sholat itu ada 15 jenis. Raf'ul yadaini siji iku ngangkat asta kalih inda takbiratul ikhrami ing dalam nalikane takbiratul ikhram astane kalih diangkat Allahu akbar. Jadi mengangkat dua tangan dalam pelaksanaan sholat itu hukumnya sunnah. Tapi melafalkan takbiratul ikhram Allahu akbar itu hukumnya adalah rukun atau wajib. Jadi kalau kita melaksanakan sholat ketika mengangkat astane kalih, maka posisinya adalah tangannya adalah direnggangkan atau dibenggangkan, jangan dikumpulkan. Ya, kesunatan direnggangkan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tangannya direnggangkan. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku. Takbiratul ikhram ketika melaksanakan ruku Allahu akbar. Allah takbir ketika ruku. Kalau dalam mengawali itu namanya takbiratul ikhram, kalau selain itu namanya takbir. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku inggih punika inggih dipun sunataken inggih punika mengangkat kedua tangan. Warafi lantangi minhu sangka ruku, begitu juga bangun dari ruku juga kesunatan mengangkat kedua tangan. Wawadul yamini lan nyelehake asta kalih ala simali ing atase asta kang kiwa. Dados asta kalih nyelehake asta kiwa berarti asta ingkang tengen. Asta tengen nggih, wawatul yamin lan nyelake asta ingkang tengen ala shimali ing atase asta ingkang kiwa. Berarti tangannya yang kanan ini memegang tangan kiri pada pergelangan tangan, itu juga disunahkan. Watul yamin ala shimali, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
Itu kesunatan. Kemudian juga kesunatan wa wad'uhuma tahta sodrihi wa fawqa suratihi lil itba'i akhidan biyaminihi, yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada. Posisinya tangan di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada dan di atas pusar, seperti itba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan mengambil yaitu tangan kanannya. Kemudian juga ini pada kitab I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 138, yaitu di sini pada halaman Shahifah 135. Qaluhu tahta sodrihi wa fawqa suratihi aima ilan ila jati yasarihi, yaitu kita semua disunatkan untuk meletakkan tangan kita di bawah dada kita dan di atas pusar kita dengan mencondongkan ke arah kiri. Jadi mencondongkan ke arah di kiri sedikit. Li'anal qalba fiha, karena apa? Karena kenapa kita condongkan ke arah kiri? Karena di situ pada arah sebelah kiri itu adalah hati kita ada di dalamnya. Wal hikmatu fi wadihima kadilika ayakuna ala asyrafil a'dha'i wa huwa al-qalbu li khifdil imani fihi. Hikmah kenapa kita meletakkan tangan kita di bawah dada di atas pusar dengan arah condong ke arah kiri sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena menunjukkan bahwa yaitu meletakkan kedua tangan, ya, meletakkan kedua tangan kita menunjukkan paling mulianya anggota pada badan kita, yaitu hati. Hati adalah anggota badan yang paling mulia. Maka kita semua supaya menjaga iman di dalam hati kita, maka kita pegang, menunjukkan kita semua isyarat megang hati. Megang hati berarti megang iman. Kita semua supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita selalu iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ikhtafada ala syai'in ja'ala yadayhi alaihi. Sesungguhnya orang yang menjaga atas sesuatu, maka dia menjadikan kedua tangannya atas sesuatu itu. Artinya menjaga dengan sesuatu itu, karena kita semua adalah menjaga atas sesuatu, maka kita pegang sesuatu itu. Ini keterangan dari kitab I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 135. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika kita memegang tangan, maka sedikit saja kita arahkan ke arah kiri, kita condongkan ke arah kiri, menunjukkan kita semua ini memegang hati kita, hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang pasrah, hati yang selalu berpegang teguh kepada agama Allah, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap hari dan setiap malam kita selalu menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya watawajulan maca maos doa tawajuh, yaitu doa tawajuh, doa setelah takbiratul ihram, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa barakatuh subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu namanya doa tawajuh. Kita semua menunjukkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adatu lan maca doa ta'awud, wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalam panggonane jar, panggonane banter, wal israru lan maca irih fi maudhihi ing dalam panggonane irih, wa ta'minu lan maca amin, yaitu maos amin nalika imam sampun maos Fatihah sampun selesai. Fatihahnya ketika sudah selesai, maka imam melaksanakan amin istajib doa ana, artinya ya Allah kabulkan doa kami, yaitu setelah membaca Fatihah, imam kesunatan membaca amin, begitu juga makmum mengikuti bacaan aminnya imam.
Amin ya imam. Kemudian selanjutnya adalah qiraatus surati wa qiraatus surati lan maos surat ba'dal Fatihah ing dalem sakbatene maos Fatihah. Dados ba'dal Fatihah kesunatan maos surat pendek. Kalau berjamaah berarti surat pendek. Kalau kita semua sholat sendirian disunatan untuk membaca surat panjang. Wa takbiratu lan pira-pira takbir inda raf'i nalikane tangi wal khafdi lan temurun lan takbir nalika tangi lan nalika temurun niku nggih kesunatan membaca takbir. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah lan ucapan atau ngucapake sami Allahu liman hamidah. Sama muga-muga nrimo sapa Allah Gusti Allah liman mari wong hamidah kang muji sapa man hu ing Allah. Jadi sami Allahu liman hamidah itu sifatnya adalah kesunatan. Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Di situ kesunatan membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian pada bacaan setelah sami Allahu liman hamidah ini juga kesunatan tangannya, yaitu tangan kanan memegang tangan kiri seperti biasanya. Jadi kalau kita kadang melaksanakan sholat setelah sami Allahu liman hamidah, tangan kita ini lepas. Tapi lebih utama tangan kita yaitu seperti semula setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka kesunatan selanjutnya adalah yaitu seperti semula tangan kanan memegang tangan kiri. Kemudian wa tasbihu lan maca tasbih fi ruku'i dalam nalikane ruku. Nalika ruku kesunatan maos tasbih. Wa sujudi lan sujud. Begitu juga sujud. Ketika tak ruku yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang maca tasbih ngoten niku hukume sunnah. Wa sujudi lan sujud, begitu juga ketika sujud. Sujud adalah yaitu rukun sholat yang paling utama. Kita semua menunjukkan kita semua adalah mensujudkan semua anggota kita. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sujud itu juga kesunatan membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ kesunatan 3 kali. Wa wad'ul yataini lan nyerahake asta kalih alal fakhidaini ngatasé pupu kalih. Dadi asta kalih diserahke ing dalam pupu kalih fil julusi ing dalam tinggal lungguh diserahke. Boten dilepas ten bawah tapi diselake ten dhuwur pupu kados dipun kita laksanakan gal dintene niku kesunatan. Yabsutu khalim beber sapa wong atau sapa musoli al yusra ing tangan kang kiwa. Astane sing kiwa dibeberake. Astane kang kiwa dibeberake. Tetapi wayak bidulan gegem sapa wong al yumna ing asta kang tengen. Asta kang tengen digegemake. Dadi nek kiwa niku dibeberake tapi nek tengen asta tengen niku gegem. Ya asta tengen gegem. Ilal musabihata kejaba driji penuduh. Fa inna mangko sak temene wong iku yusiru iku isyarah sapa wong biya kelan musabihata mutasahidan khale tasahud. Mutasahidan khale tingkah tasahud. Jadi nalika tahiyat niku astane niku sing asta kanan kesunatan yang selain driji penuduh dan ini ibu jari dan driji penuduh ini menunjukkan didadosaken setunggal. Inggih punika kita memberi syarat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kesunatan mata kita yaitu untuk melihat dengan tajam kepada driji penuduh kita.
yaitu istilah bahasanya orang Jawa adalah menteleng. Kesunatan menteleng dalam hati kita semua, kita melaksanakan sholat itu terbiasa ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita semua ketika kita akan mati, ruh ketika keluar dari badan kita, kita juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika keluarnya ruh dari badan kita, ya ruh dicabut oleh malaikat dari badan kita, maka ruh itu melihat keluarnya ruh, yaitu ruh itu menteleng atau melotot keluarnya ruh. Maka kalau kita bisa melaksanakan sholat, yaitu ketika kita menteleng, melihat dengan penglihatan yang tajam kepada jari penunjuk ini, maka insya Allah kita semua ketika meninggal insya Allah mengucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah, yaitu dengan keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian wal iftirasu lan lungguh iftiras. Wal iftirasu lan lungguh iftiras fil jalasati ing dalam pira-pira lungguh. Jadi lungguh iftiras itu lungguh yang kita lakukan pada tahiyat. Pada tahiyat awal itu lungguh iftiras. Wa tawaruku, lungguh iftiras itu kesunatan, untuk kita laksanakan pada setiap duduk-duduk di ketika kita melaksanakan sholat. Wa tawarruku lan lungguh tawarruk. Lungguh tawarruk adalah lungguh pada tahiyat akhir yang setiap hari setiap malam kita laksanakan, itu namanya lungguh tawarruk. Fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir pada tahiyat akhir, yaitu namanya lungguh tawarruk. Yaitu tata caranya lungguh tawarruk adalah kaki kiri dimasukkan ke bagian kaki kanan, kemudian kaki kiri bagian bawah, kaki kanan bagian atas, seperti yang kita laksanakan setiap hari. Wa taslimatu lan uluk salam asaniyatu kang kaping pindho. Uluk salam kang kaping pindho niku hukume sunat. Kalau uluk salam ingkang kaping sepindah, assalamualaikum warahmatullah. Uluk salam ingkang kaping sepindah niku hukumipun rukun, ya harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, maka sholat kita batal. Tetapi kalau ruku, kalau salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kalau salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan sholat sunat dengan melaksanakan sholat dengan mengerjakan syaratnya, kemudian rukunnya, dan juga melaksanakan sunat-sunatnya yang telah kami sampaikan, ya insya Allah sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, yaitu kita semua melaksanakan sholat di awal waktu. Usahakan sholat kita di awal waktu untuk menunjukkan bahwa kita semua punya dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab menjaga ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semua bisa melaksanakan sholat di awal waktu, insya Allah itulah sholat yang paling baik, itulah sholat yang paling utama, itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kita bisa menghargai Allah? Ketika ada adzan, ketika ada qomat, kenapa kita belum bisa menghargai Allah? Ada urusan kerja, ada urusan pribadi, urusan keluarga, urusan apa saja. Usahakan di saat masuk waktu, yaitu awal waktu sholat, kita semua hadirkan hati pada diri kita, hadirkan pikiran kita untuk bisa siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati ini untuk bisa khudur, bisa hadir jiwa dan badan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu menghargai orang-orang yang menghargai Allah. Kalau kita menghargai Allah dengan sebenar-benarnya lewat ibadah sholat, ritual tiap hari, insya Allah kita juga
dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita termasuk salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat yang sempurna. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di rumah bersama keluarga, dan juga usahakan ketika sholat fardu dilaksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat di awal waktu, dan di hati kita bisa khudur, bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat melaksanakan dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, hati kita benar-benar hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima sholat-sholat kita, ibadah kita semua. Amin Allahumma. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.